Toharoh adalah, menurut bahasa, ialah berarti bersih, bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Toharoh terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu mandi, wudhu, dan tayamum. Macam-macam air yang digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama yaitu air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, dan yang terakhir yaitu air embun. Selanjutnya ada pembagian air. Pertama yaitu air suci dan mensucikan. Yang dimaksud di sini adalah air mutlak, yang artinya masih sewajarnya dikatakan air atau yang masih murni, dapat digunakan untuk bersuci tanpa ada makruh di dalamnya. Lalu yang kedua yaitu air suci tidak mensucikan atau air mustakmal. Air mustakmal tidak dapat digunakan untuk bersuci karena tidak dapat menyucikan zat lain karena fungsi awalnya adalah sebagai air suci yang mensucikan namun telah dipakai. Lalu yang ketiga yaitu air yang masuk dalam kategori musyammas, yaitu air makruh. Dikatakan air musyammas karena terjadi pemanasan di dalam bejana logam atau besi atau tembaga selain emas dan perak. Lalu yang terakhir ada air mutanajis. Air najis yaitu air yang terkena najis sedangkan jumlahnya kurang dari kullah atau kilah. Selanjutnya yaitu ada 3 macam-macam najis. Yang pertama yaitu najis muaffafah atau najis ringan, yang kedua yaitu najis mutawasithah atau najis sedang, dan yang terakhir yaitu najis mughalladah. Najis muaffafah yaitu seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Lalu najis mutawasithah adalah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang kecuali air mani. Lalu yang terakhir yaitu najis mughalladah, yaitu najis berat, ialah najis dari anjing ataupun babi. Selanjutnya adalah najis yang dimaafkan. Yang pertama yaitu bangkai binatang, yang kedua yaitu najis yang sangat sedikit, yang ketiga yaitu darah bisul dan sebangsanya. Selanjutnya ada kotoran ikan di dalam air dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada tujuan toharoh, yaitu terbagi menjadi 2, menyucikan diri dari kotoran berupa najis dan hadas, syarat sahnya sholat sebagai seorang hamba Allah. Lalu ada pun hikmah toharoh, yang pertama yaitu termasuk tuntutan fitrah, selanjutnya yaitu memelihara kesehatan, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam.